Sekolah SPK itu muncul berdasarkan Permen 31 yang dimana pada Peraturan Menteri Kemendikbud tersebut mengharuskan sekolah internasional menjadi sekolah SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi itu adalah awalnya. Nah setelah itu, setelah sekolah internasional menjadi sekolah SPK, ada keinginan beberapa sekolah nasional plus untuk menjadi sekolah SPK. Sehingga kalau kita melihat sejarahnya, sekolah SPK itu terdiri dari satu sekolah internasional, yang kedua adalah sekolah nasional plus. Jadi ada dua stream yang menjadikan sekolah itu menjadi sekolah SPK. Total sekarang ini ada 685 SPK, yang dimana terdiri dari untuk PAUD itu ada 184 SPK, SD ada 202 SPK, SMP 117 SPK, dan SMA ada 122 SPK yang ada di Indonesia hingga saat ini. Syarat untuk menjadi sekolah SPK tentunya pertama ada akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memakai sistem atau kurikulum dari lembaga pendidikan asing. Ini adalah syarat yang kedua. Yang ketiga biasanya memakai bahasa pengantar bahasa asing, dan yang keempat biasanya memakai tenaga kerja asing. Standar kurikulum itu banyak sekali. Jadi ini adalah SPK itu adalah Satuan Pendidikan Kerjasama. Kalau bicara kerjasama berarti bisa bekerja sama dengan banyak lembaga pendidikan asing. Yang saat ini lembaga pendidikan asing yang diakui meskipun belum tertulis dalam permennya, tapi pernah dibicarakan dalam paparan dari Kemendikbud, itu sudah ada 34 LPA. Nah dari LPA itu kurikulumnya bermacam-macam. Nah, sejauh SPK bekerja sama dengan LPA dan menjalani ketentuan-ketentuan yang ada di LPA dan juga menjalani ketentuan yang ada dalam Permen 31, yaitu tetap mengajarkan pelajaran agama, mengajarkan PPKN dan bahasa Indonesia, maka bisa menjadi sekolah SPK. Sekolah SPK ini salah satu syaratnya adalah sudah diakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional, yang dimana sekolah yang sudah terakreditasi A telah memenuhi standar-standar minimal yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya sekolah SPK tidak hanya sampai di situ, mereka terus memaksimalkan standar atau fasilitas-fasilitasnya, terutama untuk kegiatan proses belajar mengajar, sehingga kegiatan KBM-nya bisa lebih sempurna dan lebih berstandar sesuai dengan LPA yang dirujuk. Satuan Pendidikan Kerjasama identik dengan harga mungkin tidak hanya terjadi untuk SPK, tapi juga untuk sekolah-sekolah yang memiliki kualitas yang lebih baik. Mungkin yang dibedakan adalah sampai sejauh mana keinginan dari para orang tua ingin menyekolahkan anaknya dengan tujuan tertentu. Untuk sekolah SPK dikhususkan adalah sekolah ini memiliki kerjasama dengan LPA atau kurikulum asing, yang dimana dengan adanya kurikulum yang ada, sekolah tersebut harus menginvestasikan untuk kurikulum, untuk SDM-nya, sehingga sumber daya yang ada itu ditingkatkan. Sekolah SPK menginginkan anaknya untuk menjadi seseorang yang benar-benar menjadi pemikir,
pemikir itu dalam arti benar-benar menjadi critical thinking, kemudian dia akan terbiasa dengan berkolaborasi atau kemudian mereka juga harus terbiasa dengan berkomunikasi, dan keuntungannya dari SPK itu biasanya komunikasinya tidak hanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahkan ada sekolah SPK juga ada kelebihan-kelebihan, misalnya ada bahasa Mandarin. Itu adalah sebagai salah satu kelebihan dari sekolah SPK. Dan kemudian yang terakhir adalah mereka itu selain kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dia juga berpikir kritis. Ya, itu adalah yang kita harapkan dari lulusan dari sekolah SPK. Dan tentunya dalam proses belajar mengajar itu tidaklah mudah, sehingga para guru itu benar-benar terus digali supaya akhirnya bisa mahir, sehingga anak-anak tercipta keinginan mereka untuk terus belajar. Nah, ini yang harus dipunyai oleh anak-anak sehingga mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat.